Amandel itu atau tonsil itu apakah setiap manusia itu akan mengalaminya atau gimana? Soalnya kan kayak benjolan di tenggorokan gitu. Betul, ya. Betul. Ya gimana itu? Oke, baik. Jadi pertama itu yang namanya amandel atau tonsil itu adalah kelenjar. Oh, kelenjar. Ya, dia kelenjar yang memang pasti ada di setiap manusia. Setiap orang pasti punya. Tinggal yang membedakan hanya itu ukurannya. Oh, jadi memang tiap orang itu ukurannya tidak ada yang sama. Nah, ketika ukuran ini berbeda, apalagi sampai melebihi batas normal ukurannya, dia akan bisa muncul gejala seperti peradangan, seperti napasnya kayak berat, tidurnya ngorok, seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya satu paket ya sama adenoid. Cuman beda letak. Kalau amandel letaknya di belakangnya lidah, kalau adenoid itu letaknya di dalamnya hidung, bagian dalam sekali, kayak daerah-daerah deket-deket nasofaring. Kalau dulu ingat zaman COVID kita di swab hidung, nah daerah nasofaring itu dulu ada kelenjar amandel di situ. Betul. Kita kalau bilang itu mungkin bahasa awam yang lebih mudah, amandel tapi yang di hidung. Itu nggak bisa dilihat pakai mata telanjang, kita lihat disenterin gitu nggak bisa. Itu memang harus pakai pemeriksaan yang namanya foto X-ray, radiografi, atau bisa menggunakan endoskopi pakai kamera masuk ke hidung, baru bisa kelihatan. Katanya menghasilkan antibodi. Iya, jadi dia itu memang memperkuat imun tubuhnya kita. Menjaga apapun yang anak kecil makan, apapun yang anak kecil hirup itu dijaga oleh mereka. Nah, pada usia tertentu mereka akan berhenti berfungsi. Nah, cuman memang minusnya adalah beberapa orang yang besarnya agak over dari ukuran biasa, dia sudah segitu-segitu aja, dia nggak bisa kecil lagi. Nah, tinggal besarnya ini mengganggu fungsi atau tidak. Sebentar, saya mengingat-ingat amandelku yang dulu. Jadi besar gitu ya, mendekati yang tengah gini, terus meradang. Ya. Itu kenapa sih? Saya punya kebiasaan apa sih kok sampai meradang terus bermasalah gitu? Apa kebiasaan apa mungkin? Oke. Jadi terkait ukuran, jika kita kalau di amandel itu memang kita ada gradingnya. Ada grade 1 sampai grade 4. Ya. Grade 1 itu ukuran normal, grade 2 itu kira-kira membesar kira-kira seperempat lah, seperempat setengah lah, setengah dari kalau mulut itu dibagi dua rongga kanan kiri ya, kira-kira setengahnya. Mungkin bisa dibilang sekitar ya 25-30% nutupnya. Kalau grade 3 itu udah gede, udah sekitar 60-70% nutupnya. Kalau grade-nya 4 itu benar-benar menempel, aman kanan dan kiri, nempel. Jadi mati dong. Bisa, tetap ada celah kecil. Celah kecil untuk bernapas itu tetap bisa. Tapi yang sering terjadi gangguan pada saat dia makan. Jangankan makan ya, mohon maaf kalau misalkan menelan ludah saja, itu ganjel rasanya. Ganjel kayak ada bayangkan ada bakso ya, ada sesuatu gitu ya, ada bakso ya di tenggorokan kita, ada dua kanan kiri gitu, itu menelan ludah aja susah gitu kadang-kadang. Nah, itu apalagi kita untuk bernafas pada saat kita tidur. Saya tuh kesakitan banget itu loh dia. Makan sesuatu kesakitan gitu waktu itu ya. Betul. Jadi memang kalau ukurannya lebih besar dari normalnya, kita masih anggap normal tuh T1 sama T2, grade 1, grade 2. Kalau sudah lebih dari itu, memang dia lebih cenderung mudah kena peradangan. Ya, mudah peradangan ini kenapa sih sebabnya? Bisa karena salah makan. Ya, salah makan. Misalnya anak kecil ini kan suka jajan macam-macam. Iya, kayak snack-snack gitu. Betul. Iya kan. Jadi kasar katanya ya, bahasa awamnya itu kecentok makanan. Jadi kita tuh gak sengaja nih, waduh kepingin jajan, sekarang kan banyak yang kayak bubuk-bubukan pedes-pedes gitu. Kena gitu peradangan. Kena sesuatu yang manis banget, es campur apa macam-macam, bisa peradangan. Dulu itu dok, saya tuh gini kata orang tua saya, jangan makan sambal ya gitu, terus es gitu. Betul. Emang itu menyebabkan dia tambah ini ya, tambah besar. Gini, kalau peradangan itu pasti dia akan lebih membesar sedikit. Sedikit. Tapi tidak
ibaratnya sekarang grade 3 karena dia lagi peradangan dia naik jadi grade 4, itu tidak. Jadi memang peradangan itu dia akan membuat lebih besar dan lebih nyeri di situ. Yang namanya peradangan itu ciri khasnya adalah panas. Iya, nyeri. Itu benar. Nggak jauh-jauh dari situ. Biasanya ditambah demam. Gejala radang amandel itu apa aja ya? Yang tadi itu demam dan lain sebagainya. Paling umum ya, paling umum yang namanya peradangan itu pasti ada demam. Demam ya? Demam itu di atas 38 derajat ya suhunya. Biasanya disertai nyeri telan. Ya, nyeri telan, dia sakit banget kalau nelen tuh kayak ada sesuatu yang nusuk-nusuk gitu, perih. Perih ya, aku lupa ya karena rasanya. memang radang ya. Kalau ganjelnya itu memang dari ukuran. Ukurannya besar. Ya, batuk, pilek nggak jauh-jauh dari sana. Seperti itu. Gitu. Itu memang kalau yang amandel tonsil itu pengobatannya apakah memang harus dioperasi ya dokter? Semua kembali ke ukuran. Jadi untuk indikasi operasi amandel itu tidak semua amandel harus diambil. Jadi memang ada kriteria di mana misalnya dalam setahun ini berulang berapa kali. Si anak ini kok sering banget ya sakitnya ya. Kok tiap bulan kok mesti bolos sekolah gara-gara sakit. Nah, itu ada namanya di di jurnal itu ada namanya kriteria Paradise. Kriteria Paradise itu apa sih? Dia tuh berapa kali berulang dalam setahun. Dalam tahun pertama dia 7 kali berulang. Selama 2 tahun lebih dari 6 kali. Selama 3 tahun lebih dari 3 kali. Itu sudah merupakan indikasi untuk diambil. Tapi jika tidak memenuhi kriteria, biasanya kita hanya menggunakan obat-obatan saja. Bisa obat-obatan. Obat-obatan tidak akan mengecilkan ukuran amandel, tapi dia bisa menghilangkan radang. Hanya menghilangkan radang aja. Nah, lihat lagi. Ini tidak pernah radang memang, tapi tidurnya ngorok anak ini. Terus habis itu ukurannya besar, itu juga indikasi. Kayak gitu kira-kira.